Kita akan membahas gimana cara perawatan baterai dengan baik dan benar pada motor CB150R. Tapi pencarian di sini kita melakukan diagnosa, jadi teman-teman tekan enter saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Arya Fasa. Sekarang kita akan membahas gimana cara perawatan baterai dengan baik dan benar pada motor CB150R. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel kami ini, untuk like dan subscribe channel kami ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama yang harus kita sediakan sepeda motor sendiri. Bisa teman-teman menggunakan CB150R atau bisa juga menggunakan sepeda motor jenis yang lain. Tapi pada video kali ini kita akan sebagai contoh saya akan menggunakan CB150R. Di sini nanti untuk perawatan baterai teman-teman bisa sediakan avometer yang analog, bisa juga menggunakan avometer yang digital. Teman-teman juga kalau punya scanner, bisa juga teman-teman menggunakan scanner. Nanti saya juga akan menggunakan scanner seperti ini. Saya akan menggunakan satu persatu alat yang sudah saya siapkan ini. Baik, yang pertama yang kita lakukan, kita cari aki terlebih dahulu. Kalau sepeda motor metik itu biasanya di bawah, kalau sport jenis seperti ini di bawah jok. Oke teman-teman, untuk CB150R baterainya di bawah jok, posisinya seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus mengetahui buku pedoman reparasi teman-teman, supaya bukan kita tidak hafal, supaya kita menggunakan pedoman ini supaya benar-benar sesuai dengan spesifikasinya. Setelah kita baca buku pedoman di reparasi yang ini, baru kita turunkan, kita tulis di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat nomornya, kemudian komponen apa yang diperiksa, kemudian kapasitas normalnya seperti apa, yang diizinkan seperti apa, hasilnya seperti apa, sehingga nanti dapat kita simpulkan bahwa baterai ini perlu dicas atau baterai ini perlu diperiksa lebih lanjut, atau memang baterai kita dalam keadaan normal. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menggunakan yang digital terlebih dahulu teman-teman. Jadi yang pertama saya akan mengukur kapasitas baterai. Jadi pertama saya akan mengukur kapasitas baterai volt DC. Ingat volt DC. Nah, bisa teman-teman taruh di sini. Kemudian kita cek baterai sebelum dicas atau sebelum kita hidupkan sepeda motor ini, kita cas dulu. Kita tes dulu berapa kapasitasnya. Baik, di sini teman-teman dapat lihat 13,14. Sekali lagi 14,13. Untuk avometer jenis digital ini dapat teman-teman kunci di sini supaya tidak hilang. Nah, di sini ada hole, dapat teman-teman kunci. Oke, setelah dikunci, jarumnya bisa di teman-teman bawa. Kemudian teman-teman harus tulis supaya kita tidak lupa berapa hasilnya. Tadi untuk kapasitas baterai sebelum pengecasan untuk CB150R ini, kalau kita baca di buku pedoman reparasinya itu 13 sampai 13,2. Kemudian yang diizinkan toleransinya itu sampai 12,4. Kalau di bawah 12,4 berarti kita harus melakukan perbaikan, pengecasan, kemudian pengecekan keseluruhan. Kemudian di sini tadi saya cek hasilnya 13,14. Saya tulis di sini 13,14 volt. Berarti ini sudah di atas standar. Berarti ini artinya baterai saya normal. Nah, kemudian saya akan mengukur berapa kapasitas baterai saya, apakah dia dalam bentuk pengecasan. Oke, yang ini saya tekan. Kemudian yang ini saya taruh di, ingat ya, yang merah di positif, yang hitam di negatif. Nah, setelah ini baru saya akan menghidupkan sepeda motor. Oke. Kita hidupkan sepeda motor.
tinggi. Di sini dapat kita lihat di sini 14,97, 14,98. Kita lock di sini teman-teman, kita lock back. Oke. Ini hasil yang kita dapatkan teman-teman. Tadi kapasitas baterai kita itu 13,14 volt. Nah, setelah kita hidupkan sepeda motor dengan RPM tinggi, itu ketemu 14,99. Ini artinya kiprok dalam keadaan normal. Aki kita dapat dicas sama kiprok, berarti tidak masalah di kiprok. Pengisian normal. Kemudian kita lihat dropnya sekarang. Ketika aki ini kita menggunakan beban yang paling tinggi di sepeda motor ini yaitu starter tangan. Jadi habis ini kita akan uji baterai ini menggunakan starter tangan. Berapa penghabisan starter yang dihabiskan. Toleransinya itu tidak boleh di bawah 10 volt. Sekali lagi, toleransi untuk beban tidak boleh di bawah 10 volt. Apabila di bawah 10 volt harus dilakukan pemeriksaan. Oke, kita tekan. Kemudian di sini kita lihat. Nah, sambil saya tekan, sambil saya starter, saya akan tekan ya. 1, 2, 3. Teman-teman dapat dilihat di sini, begitu saya starter tadi langsung saya tekan hold, jadi langsung saya kunci, ketemu dropnya itu 10,93. Jadi penggunaan beban starter di sini 10,93. Artinya ini masih di atas 10, berarti aki saya normal. Baik teman-teman, kalau kita menggunakan lebih bagus lagi, kita bisa menggunakan scan tool ya, bisa kita menggunakan scanner. Scanner itu beragam, bisa teman-teman menggunakan dari Honda sendiri, atau teman-teman juga bisa menggunakan alat yang ini bisa untuk Honda, bisa untuk Yamaha, bisa juga untuk Suzuki. Oke. Cara yang lain ya teman-teman, yang ini kita hubungkan dulu. Ke DLC namanya ini teman-teman ya, semua motor injeksi punya, ini namanya DLC. DLC itu data link connector. Jadi kita hubungkan alat scanner kita ke DLC. Oke, setelah kita hubungkan ke DLC, baru ini kita hubungkan ke sini. Jadi kita kunci supaya tidak lepas. Setelah kita kunci kontak kita on kan, sepeda motor akan hidup. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk pencarian. Di sini kita melakukan diagnosa, jadi teman-teman tekan enter saja. Kemudian sepeda motor kita ini CB150R, produksi dari Honda. Honda ini kita cek CB150R. Sorry. Oke, selanjutnya kita pilih, karena ini produksi Indonesia, kita pilih Indonesia terlebih dahulu. Kemudian kita cari CB150R. Nah, yang ini ya, CBR ya, CB150R. Oke, kita enter. Oke, kita cari di engine data. Nah, teman-teman di sini di engine data ini kelihatan di sini ya. Di sini ada engine speed, RPM-nya, kemudian kita cari baterai. Nah, baterai di sini 11,9 volt. Nah, di sini kurang akurat sedikit teman-teman ya. Karena di sini baterai tadi kalau kita mengukur gunakan avometer, tadi hasilnya itu kita lihat hasilnya 13,4. Hasilnya itu dapat teman-teman lihat di sini sudah turun ya, karena tadi kita sudah pakai, jadi sudah turun jadi 12,96. Nah, di sini kita lihat 11,9 voltase baterainya. Kemudian kita hidupkan sepeda motornya. Kita hidupkan sepeda motor dengan RPM tinggi. Kita lihat di sini sudah sampai sekitar 14,9.
Sudah naik tadi teman-teman ya. 14, sekian. Teman-teman sudah lihat tadi sudah naik 14, sekian. Artinya pengisiannya masih normal teman-teman. Kemudian yang terakhir kita menggunakan yang analog. Nah, ini untuk adik-adik SMK nanti ketika melakukan UKK, uji praktik kejuruan, nanti kemungkinan akan menggunakan yang jenis analog. Ya, karena kalau yang menggunakan digital terlalu mudah. Jadi yang analog ini lebih sulit, jadi tolong diperhatikan. Untuk jenis analog sendiri, di sini kita ada selektor di sini ya. Ini kita putar ke arah 50. Ingat, baterai ini DC, jadi kita menggunakan DC volt. Kita taruh selektornya ke 50. Kenapa kok kita gunakan 50? Karena kapasitas baterai ini kita lihat tadi sekitar 13 sampai 13,2. Jadi kalau 13, sampai 13,2 berada di ring 50. Kalau kita menggunakan ring 10, nanti otomatis alatnya akan rusak, akan jebol. Kalau kita menggunakan 250 terlalu tinggi, jadi kita menggunakan ring 50. Artinya maksimal yang bisa dibaca itu adalah 50. Kalau kita menggunakan selektor 50, berarti posisi kita membaca nanti di posisi 50 di sini. Nah, dapat dilihat di sini ada angka 10, ada angka 50, ada angka 250. Jadi sekali lagi selektor berada di posisi 50, kita menggunakan 50 yang di tengah. Oke, cara membacanya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita colokan avometer ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk mengkalibrasi ya. Jadi cara untuk mengkalibrasi di sini ada bisa kali teman-teman turunkan. Nah, di sini dapat dilihat ya, turun naik. Posisi jarum ini harus dalam posisi 0. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita colokkan ke baterai, terlebih dahulu kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu ya. Kita harus kalibrasi dengan cara kita putar di sini ada tombol kalibrasi, kita putar sampai posisi 0. Nah, kalau sudah posisi 0 seperti ini, berarti avometer dapat kita gunakan. Tapi seandainya kita putar tidak bisa sampai ke 0, maka kita akan putar penunjuk jarum ini. Apabila petunjuk jarum ini juga sudah mentok, itu tandanya baterainya sudah lemah. Teman-teman dapat mengganti baterainya. Tapi ini avometernya masih bagus, jadi kita putar sedikit saja sudah dikalibrasi, posisi jarum sudah 0. Nah, baik. Kalau posisi jarum sudah 0, baru kita taruh avometernya sebelah kiri. Yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, dapat teman-teman baca di sini. Hasil baca di sini adalah 10 ya. Di sini di analog hasil bacanya ini adalah 10. Dapat teman-teman lihat hasil bacanya 10. Jadi di sini ada perbedaannya. Kita menggunakan digital, analog, sama menggunakan scanner. Tadi kalau kita gunakan scanner itu hasilnya sekitar 12-an. Kalau kita menggunakan yang digital itu hasilnya 13, sekian. Kita menggunakan avometer digit manual, hasilnya itu 10 volt. Nah, tapi di sini teman-teman yang dapat kita simpulkan di sini kan tadi waktu awal kita menggunakan sepeda motor ini, kenapa dia tinggi? Karena kan sepeda motor ini belum digunakan sama sekali. Tadi kan sudah kita melakukan starter berapa kali, wajar jadi dia ngedrop. Coba sekarang kita coba ya. Kita coba menggunakan avometer yang ini. Kita lihat teman-teman kita lihat perbandingan hasilnya. Nah, teman-teman dapat lihat di sini ya, perbedaan perbandingannya. Avometer yang digital menunjukkan 13,11. Kita gunakan scanner tadi hasilnya sekitar 12-an. Kemudian yang analog itu hasilnya 10. Nah, jadi di sini ada perbedaan akuratnya ya teman-teman ya. Oke. Sudah teman-teman, sudah ketemu hasilnya. Kemudian kita akan menghitung berapa drop aki. Kita on kan, kita kasih beban, kemudian kita hitung sambil kita lirik berapa turunnya jarum paling bawah. Kita lihat.
turunnya sangat sedikit sekali teman-teman, sekitar 9,5 volt. Jadi sangat sedikit sekali teman-teman, tidak terlalu signifikan ya. Memang ringnya itu 10 volt, tapi ini tidak terlalu signifikan. Kemudian kalau kita gunakan RPM tinggi, setelah kita gunakan RPM tinggi, dia naik menjadi 13,4. Sekali lagi, setelah kita gunakan RPM tinggi, dia naik 14,4. Ini tandanya masih normal teman-teman. Jadi sudah kita melakukan pengecekan, semua normal, tidak ada masalah di sini. Tapi seandainya terjadi masalah, nanti gimana cara kita untuk mengatasinya? Tapi sebelumnya kita harus membongkar baterai terlebih dahulu. Jadi kita bongkar baterai terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya cara untuk membuka akinya, di sini ada baut 10. Teman-teman dapat menggunakan T10 untuk membukanya. Hati-hati kena tangki, lecet. Oke, sudah kecabut. Nah, di sini yang ini teman-teman jangan khawatir, jangan dibuka Kak. Ini nanti fungsinya untuk kita tarik teman-teman ya. Kemudian oke, yang pertama yang benar itu teman-teman, kita membuka negatif terlebih dahulu, baru kita membuka yang positif. Jadi kalau kita memasang terbalik nanti, yang kita pasang pertama kali ada yang positif dulu, baru kita membuka yang negatif. Jadi ini kita bongkar, kita buka negatif dulu, baru kita buka terminal positif. Ini fungsinya teman-teman, besi yang ini fungsinya untuk kita tarik, tinggal kita tarik. Nah, ini fungsinya untuk kita tarik. Oke teman-teman, karena tadi kapasitas seandainya dia kapasitasnya di bawah 13, sekian, kemudian seandainya dia dropnya di bawah 10 tadi, aki ini wajib kita cas. Nah, berikut cara untuk mengecasnya, silakan. Kemudian cara untuk mengecas teman-teman bisa merek yang lain juga bisa. Saya di sini menggunakan baterai charger merek Pro. Di sini teman-teman seperti biasa, yang positif kita hubungkan ke positif, yang negatif kita hubungkan ke negatif. Kemudian di sini kita lihat aki saya ini 12 volt. Ingat di sini 12 volt, jangan lupa untuk dikencangkan. Kemudian di sini saya menggunakan low karena saya mau santai dan saya mau supaya baterai saya tetap tahan lama. Kemudian di sini saya on kan. Nah, setelah itu dapat kita tinggalkan. Kalau teman-teman ragu-ragu juga bisa. Seandainya teman-teman ragu-ragu nih. Nah, seandainya nanti di rumah ada beberapa jenis charger baterai itu tidak ada indikatornya, teman-teman bisa menggunakan ampermeter juga. Caranya seperti ini. Jadi kita on terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu. Ingat, selektor kita taruh di volt DC. Kemudian yang merah ke positif, yang ini ke negatif. Teman-teman lihat di sini hasilnya 13,20. Nah, begitu saya on kan seharusnya naik. Oke. Tadi 13,20, sekarang 13,57. Ini masih jalannya 59, 60, 59 sekian. Jadi di sini teman-teman dapat lihat, apabila tidak ada indikator di charger kalian, dapat kalian hitung terlebih dahulu sebelum dicas berapa kapasitasnya. Setelah itu kalian hitung, kalau dia naik berarti baterainya masuk. Tapi kalau dia tidak naik, baterainya chargersnya tidak masuk. Seperti itu teman-teman. Tapi mungkin ada kalanya teman-teman tidak punya menggunakan baterai basah yang menggunakan asam. Nah, gimana cara untuk pengecekannya? Berikut lanjutan dari video ini.